Selamat sore semuanya. Pada kesempatan ini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan bab tentang Bank Indonesia. Pertama-tama, perkenalkan saya sendiri Safira Anggra Widiasti yang akan nanti menjelaskan pengertian Bank Indonesia, Bank Indonesia sebagai bank sentral, Dewan Gubernur, dan Bank Indonesia sebagai lembaga negara. Kemudian pada materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya, Rofiqoh dan Rizalweni. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian umum Bank Indonesia dan Bank Indonesia sebagai bank sentral. Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia, di mana merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan, pemerintahan, dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Bank sentral sebagai bank milik pemerintah sendiri adalah lembaga keuangan yang tidak bertujuan untuk memaksimumkan keuntungan melainkan untuk mencapai tujuan tertentu seperti mencegah kegagalan yang dialami perbankan maupun non-perbankan, kestabilan tingkat harga, stabilitas keuangan, kesempatan kerja, dan akhirnya pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kemudian Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia melalui beberapa tahap untuk menjadi Bank Indonesia seperti saat ini. Diawali pada 24 Januari 1828 di Indonesia. Pada masa penjajahan berdiri The JFS Bank yang menjalankan beberapa fungsi bank sentral lainnya di samping melakukan kegiatan sebagai bank umum. Kemudian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946, posisi The JFS Bank digantikan oleh Bank Negara Indonesia sebagai bank sentral pemerintah Republik Indonesia. Lalu Desember 1948, tentara Belanda menduduki Yogyakarta, kemudian aktivitas operasional Bank Negara Indonesia terpaksa dibekukan dan dibuka kembali pada tahun 1949 dengan lapangan usaha yang berbeda. Hal ini berkaitan dengan keputusan konferensi meja bundar yang memutuskan bahwa hanya The JFS Bank yang diberi hak untuk melaksanakan fungsi sebagai bank sentral, dan The JFS Bank merupakan kemudian dinasionalisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951. Pada tahun 1953, The JFS Bank dibubarkan bersamaan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Bank Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953. Selanjutnya, pada tahun 1965, Bank berdasarkan penetapan Presiden Nomor 17, Bank Indonesia bersama-sama dengan Bank Koperasi Tani dan Nelayan, Bank Negara Indonesia, Bank Umum Negara, dan Bank Tabungan Negara dilebur ke dalam bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia atau sering disebut dengan BNI. Kemudian masuk ke Orde Baru. Manajemen perbankan Indonesia mulai diatur kembali untuk lebih baik dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Kemudian Bank Indonesia ditempatkan pada posisi yang lebih independen melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Di tahun 1999 merupakan tonggak bersejarah Bank Indonesia dengan dikeluarkannya UU Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2004. Dalam UU ini, Bank Indonesia ditetapkan sebagai lembaga tinggi negara independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sesuai dengan undang-undang tersebut, Bank Indonesia diwajibkan untuk menetapkan target inflasi yang akan dicapai sebagai landasan bagi perencanaan dan pengendalian moneter. Kemudian saya akan menjelaskan tentang Dewan Gubernur dan kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara. Dewan Gubernur sendiri terdiri dari seorang gubernur, yaitu pemimpin Dewan Gubernur itu sendiri. Kemudian ada seorang deputi gubernur senior, yaitu sebagai wakil gubernur.
Lalu ada 4-7 orang deputi gubernur yang dapat menggantikan gubernur dan deputi gubernur senior jika berhalangan atas persetujuan gubernur dan deputi gubernur senior. Gubernur dan deputi gubernur senior diusulkan dan diangkat oleh presiden dengan persetujuan DPR. Jika usulan tidak disetujui DPR, maka presiden atau gubernur wajib mengajukan calon baru. Kemudian Dewan Gubernur sendiri memiliki wewenang dan tugas konsekuensi, yaitu diantaranya yang pertama, Dewan Gubernur mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia yang pelaksanaannya ditetapkan dengan peraturan Dewan Gubernur. Yang kedua, Dewan Gubernur menetapkan peraturan kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, dan tunjangan hari tua, serta penghasilan lainnya bagi pegawai Bank Indonesia. Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur dan atau pejabat Bank Indonesia tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya dengan itikat baik. Gaji, penghasilan lainnya, dan fasilitas bagi gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur ditetapkan oleh Dewan Gubernur. Yang terakhir, Dewan Gubernur dapat menetapkan sanksi administratif terhadap pegawai Bank Indonesia serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Kedudukan Bank Indonesia sebagai bank lembaga negara, di mana Bank Indonesia sebagai bank sentral yang berstatus dan kedudukannya sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Esensi dari status dan kedudukan tersebut adalah agar pelaksanaan tugas Bank Indonesia dapat lebih efektif dan efisien. Kemudian Bank Indonesia memiliki tanggung jawab dan kegiatan dalam kaitannya dengan pemerintahan. Yang pertama adalah Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Kedua, Bank Indonesia untuk dan atas nama pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri, menata usahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. Yang ketiga, pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau masalah lain yang termasuk kewenangan Bank Indonesia. Kemudian yang keempat, Bank Indonesia memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai RAPBN serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Yang kelima, bila pemerintah akan menerbitkan surat-surat utang negara, pemerintah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia. Sebelum menerbitkan surat tersebut, pemerintah wajib berkonsultasi dengan DPR. Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah. Tetapi Bank Indonesia dilarang membeli untuk diri sendiri surat utang tersebut di pasar sekunder. Yang terakhir, Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Kemudian tanggung jawab dan kegiatan Bank Indonesia dalam kaitannya dengan hubungan internasional, yaitu Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan bank sentral lain, organisasi, dan lembaga internasional. Lalu dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota lembaga internasional dan atau lembaga multilateral adalah negara, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama negara Republik Indonesia sebagai anggota. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Rofiko. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tujuan dan tugas Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah
dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kestabilan nilai rupiah dapat dilihat dari dua sisi. Sisi pertama, kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa yang diukur pada perkembangan laju inflasi. Sisi kedua, kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan ketiga tugasnya. Tugas Bank Indonesia: menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Pilar kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Pilar ketiga, mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan yang bersifat makro, berfokus pada risiko sistemik dalam rangka mendorong stabilitas sistem keuangan atau SSK. Ketiga tujuan tersebut perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Setelah tugas mengatur dan mengawasi perbankan dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi perbankan tetap berlaku, namun difokuskan pada aspek makroprudensial sistem perbankan secara makro. Tugas pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia berwenang dalam a. menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya. B. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada operasi pasar terbuka atau open market operation di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing. Penetapan tingkat diskon polis, penetapan cadangan wajib minimum, reserve requirement atau cash ratio, pengaturan kredit dan pembiayaan. C. Memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu paling lama 90 hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan. D. Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan. Kewenangan Bank Indonesia dalam melaksanakan kebijakan nilai tukar antara lain: 1. Dalam sistem nilai tukar tetap berupa devaluasi atau revaluasi terhadap mata uang asing. 2. Dalam sistem nilai tukar mengambang berupa intervensi pasar. Atau 3. Dalam sistem nilai tukar mengambang terkendali berupa penetapan nilai tukar harian serta lebar duta intervensi. Yang E. Mengelola cadangan devisa. F. Menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan yang dapat bersifat makro atau mikro untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Tugas kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk melaporkan tentang kegiatannya. Menetapkan penggunaan alat pembayaran agar dapat memenuhi persyaratan keamanan bagi pengguna dan dapat membatasi penggunaannya dalam rangka prinsip kehati-hatian. Mengatur sistem clearing antar bank dan mata uang rupiah dan atau valuta asing. Penyelenggaraan kegiatan clearing antar bank dalam mata uang rupiah dan atau falas dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia. Menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank dan mata uang rupiah dan atau falas. Menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan bahkan yang digunakan dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah. Tugas ketiga, mengatur dan mengawasi lembaga keuangan secara makroprudensial. Istilah makroprudensial secara implisit telah digunakan sejak awal tahun 2000 sebagai respon atas krisis keuangan yang terjadi pada tahun 1997 sampai dengan 1998 yang ditandai dengan penyusunan kerangka stabilitas sistem keuangan Indonesia dan pembentukan Biro Stabilitas Keuangan atau BSSK di Bank Indonesia. Berdasarkan kerangka tersebut, Bank Indonesia berupaya menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia melalui dua pendekatan mikroprudensial dan makroprudensial. Dikutip dalam Bank Indonesia pada tahun 2007. Hal ini menunjukkan bahwa sejak tahun 2000, Bank Indonesia telah memperhatikan aspek makroprudensial dan menilai stabilitas sistem keuangan. Peran Bank Indonesia di bidang makroprudensial tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sejalan dengan beralihnya Fund
dan pengawasan bank mikroprudensial ke OJK. Strategi operasional perangkat kebijakan makroprudensial terdiri dari 4 strategi yang dipilih. Strategi pertama yaitu identifikasi prioritas risiko sistematik. Strategi kedua, pengawasan dan monitoring makroprudensial. Strategi ketiga, perumusan dan evaluasi kebijakan. Strategi keempat, protokol manajemen krisis. Peranan Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi. Pernahkah Anda mendengar kata inflasi? Tentu pernah. Inflasi itu adalah peristiwa kenaikan harga barang secara umum dan terus-menerus yang dapat mengakibatkan nilai uang menjadi turun. Secara umum, ada 3 penyebab inflasi di Indonesia. Yang pertama, harga makanan yang bergejolak atau volatile food. Yang kedua, harga barang yang diatur pemerintah administered price. Yang ketiga, penyebab inflasi inti yang disebabkan oleh tingginya permintaan, faktor eksternal, dan ekspektasi masyarakat. Koordinasi dalam pengendalian inflasi. Untuk menjaga stabilitas harga, Bank Indonesia bersama pemerintah membentuk tim pengendalian inflasi atau TPI dan tim pengendalian inflasi daerah atau TPID. TPI dan TPID berupaya dalam menjaga stabilitas harga melalui ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga stabilitas harga dalam pengendalian inflasi? Nah, selain Bank Indonesia, kita juga dapat menjaga stabilitas harga dalam pengendalian inflasi. Yang pertama, menerapkan pola konsumsi yang bijak. Kedua, berbelanja sesuai kebutuhan. Ketiga, mencintai produk dalam negeri. Strategi yang dapat digunakan dalam pencapaian inflasi yang rendah bagi Bank Indonesia. Yang pertama, mengkaji efektivitas instrumen moneter dan jalur transmisi kebijakan moneter Bank Indonesia. Kedua, menentukan sasaran akhir kebijakan moneter Bank Indonesia. Ketiga, mengidentifikasi variabel yang dapat menyebabkan tekanan inflasi. Keempat, memformulasikan respon kebijakan moneter Bank Indonesia. Kelima, laju inflasi yang diperoleh dari indeks harga konsumen atau IHK. Terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia memiliki kewenangan dalam menetapkan dan menggunakan instrumen moneter berupa operasi pasar terbuka, penetapan tingkat diskonto, penetapan giro wajib minimum, pengaturan kredit. Dan pengertiannya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan BI dengan bank atau pihak lain dalam rangka pengendalian moneter. Kegiatan tersebut dapat bersifat kontraksi, yaitu menyerap likuiditas perbankan, atau ekspansi, yaitu menambah likuiditas perbankan. Kegiatan OPT terdiri dari OPT dalam rupiah dan OPT dalam falas. OPT dalam rupiah meliputi penerbitan SPI, jual beli surat berharga dalam rupiah atau SPI dan SAM, penyediaan fasilitas simpanan BI dalam rupiah atau FASBI, lending operation, penitipan dana dalam prinsip berdiam. Kemudian OPT dalam falas, yakni jual beli falas terhadap rupiah antara lain dalam bentuk spot, forward, dan swap. Kemudian instrumen OPT dapat dikelompokkan berdasarkan waktu pelaksanaannya, yakni reguler dan non-reguler. Pertama, OPT bersifat reguler. Penerbitan SPI, surat berharga sebagai pengakuan utang jangka pendek dalam rupiah, jangka waktu 1-12 bulan dalam miniatur kecil 1 juta dan bersifat kontraktif. Kemudian FASBI atau fasilitas penempatan dana milik bank umum dalam rupiah di BI dengan jangka waktu 1-14 hari dengan dana minimal 1 miliar dengan kelipatan 100 juta dan bersifat kontraktif. Selanjutnya SYBI, yaitu penempatan dana jangka pendek bank syariah berdasarkan prinsip berdiam. Jangka waktu 7, 14, dan 28 hari dengan dana minimal 500 juta dalam kelipatan 50 juta dan bersifat kontraktif. Kemudian RF-SAM, yaitu transaksi pembelian SAM oleh bank tenor 1 dan 3 bulan dengan dana minimal 1 miliar dan kelipatan 100 juta rupiah bersifat kontraktif. Kemudian SPI Repo, yaitu transaksi penjualan SPI secara berjalan oleh BI dan bersifat ekspansi. Kemudian OPT bersifat non-reguler.
Yang pertama, fine-tune operation, yakni instrumen untuk menambah atau mengurangi likuiditas jangka pendek untuk kestabilan suku bunga di PUAT. Kemudian upgrade jual belisan, instrumen kontraksi atau ekspansi moneter yang bersifat permanen dengan underlying berupasan atau jangka waktu lebih dari 1 tahun. Yang terakhir, sterilisasi penjualan atau pembelian falas, yakni transaksi penjualan atau pembelian dolar dengan menggunakan uang rupiah. Kemudian clearing menurut Bank Indonesia adalah pertukaran warkat atau data keuangan antar peserta clearing baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Data keuangan elektronik merupakan data transfer dana dalam format elektronik yang digunakan sebagai dasar perhitungan dalam SKNPI. Kemudian clearing menurut Kamus Perbankan yakni perhitungan hutang piutang antara para peserta secara terpusat di suatu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan. Kemudian warkat. Warkat adalah alat atau sarana yang digunakan dalam lalu lintas pembayaran viral yang diperhitungkan dalam clearing. Beberapa warkat clearing merupakan instrumen surat berharga atau surat yang mempunyai nilai dan dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran yang lazim digunakan dalam transaksi perdagangan baik antar nasabah maupun antar bank. Syarat-syarat warkat clearing yang harus dipenuhi: yang pertama, warkat dinyatakan dalam mata uang rupiah bernilai nominal penuh dan telah jatuh tempo. Yang kedua, warkat tersebut dikeluarkan oleh bank peserta clearing. Yang ketiga, warkat tersebut telah dapat ditagih pada saat dikeliringkan. Yang keempat, warkat tersebut telah jatuh tempo pada waktu diperhitungkan dalam clearing. Dan yang kelima, warkat telah diberi cap jempol atau stampa clearing. Warkat yang dipertukarkan dalam aktivitas clearing dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni warkat debit dan kredit. Warkat debit yaitu warkat bank peserta lain yang diterima di lokasi sendiri atau yang dapat menimbulkan tagihan bank pada peserta lain, contohnya cek dan biaya giro. Kemudian warkat kredit adalah warkat bank peserta sendiri yang diterima di loket dengan maksud untuk dipindahkan ke rekening lain di bank peserta lain. Warkat ini dapat berupa surat perintah pemindahan dari nasabah giro ke rekening giro di bank peserta lain, contohnya nota kredit. Kemudian sistem clearing. Syarat suatu bank untuk dapat ikut dalam clearing: yang pertama, mendapat izin dari Menteri Keuangan dan persetujuan Bank Indonesia. Yang kedua, telah menjalankan usahanya minimal 3 bulan dengan izin Menteri. Yang ketiga, bank tersebut memenuhi penilaian sebagai bank yang sehat baik administrasi, pimpinan maupun keuangan. Yang keempat, simpanan masyarakat dalam bentuk giro dan kelonggaran tarik kredit yang dapat diberikan oleh kantor tersebut telah mencapai sekurang-kurangnya 20% dari syarat modal yang disetor. Yang kelima, wajib membuka rekening koran di BI. Yang keenam, bank yang tidak tercatat sebagai peserta dapat ikut serta secara tidak langsung melalui pengikut sertaannya dengan bank lain. Yang ketujuh, menyetor jaminan clearing sebesar 50% dari rata-rata kewajiban 20 hari terakhir dikurangi 40% rata-rata tagihan 20 hari terakhir. Yang kedelapan, bank peserta juga menunjuk minimal 1 orang wakil tetap pada lembaga clearing. Kemudian, sistem yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan clearing ada 4. Yang pertama, sistem manual. Yang kedua, sistem semi-otomasi. Yang ketiga, sistem otomasi. Dan yang keempat, sistem clearing nasional atau SKNPI. Yang pertama, sistem manual. Penyelenggaraan clearing lokal yang dilakukan secara manual oleh setiap peserta, baik dalam pembuatan bilet, saldo clearing, dan pemilihan warkat. Ciri-ciri sistem ini: perhitungan clearing dan pemilihan atau penyampaian warkat dilakukan oleh semua peserta. Penyusunan neraca clearing, penyerahan, dan pengembalian tabungan dilakukan oleh penyelenggara. Identitas peserta menggunakan nomor urut kelompok. Kesalahan perhitungan lebih sering terjadi dan memiliki waktu peserta minimal 2 orang yang mempunyai kewenangan dalam transaksi clearing. Yang kedua, sistem semi-otomasi atau SOKM, yaitu sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dilakukan secara otomasi untuk pelaksanaan perhitungan dan pembuatan bilet saldo clearing dan dilakukan secara manual oleh setiap peserta dalam pemilihan warkat. Ciri-ciri sistem ini: peserta merekam data setiap warkat dalam diskette. Perhitungan clearing dilakukan oleh penyelenggara dengan bantuan komputer. Perhitungan warkat dibantu dengan komputer. Identitas peserta menggunakan sanibank. Pemilihan atau penyampaian warkat melibatkan semua pihak.
Kesalahan perhitungan dapat diminimalkan. Peserta telah memiliki personal komputer atau PC, dan sistem ini lebih efisien dibandingkan dengan sistem manual. Yang ketiga, sistem otomasi, yaitu sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dilakukan oleh penyelenggara secara otomasi dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan biaya saldo clearing, dan pemilihan wildcard. Ciri-ciri sistem ini: pemilihan, penyesuaian, dan pengajakan dilakukan oleh penyelenggara. Kemudian laporan clearing dicetak dengan mesin baca bilah dan komputer. Kemudian identitas peserta menggunakan sandi bank. Hasil perhitungan clearing lebih cepat dan akurat, dan informasi hasil clearing dapat lebih cepat diketahui oleh peserta clearing dengan sistem informasi clearing jarak jauh dan pusat informasi pasar uang secara online. Sistem yang terakhir yaitu sistem clearing nasional atau SKNBI, yaitu sistem clearing Bank Indonesia yang mengikuti clearing debit dan clearing kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional. Ciri-ciri sistem ini: penyelenggara clearing nasional yaitu unit kerja di kantor pusat BI yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI secara nasional. Kemudian penyelenggara clearing lokal yaitu unit kerja BI dan bank lain yang ditunjuk BI untuk mengelola dan menyelenggarakan SKNBI di suatu wilayah clearing tertentu. Adapun perbedaan penting antara SKNBI dan sistem clearing lainnya: yang pertama, SKNBI memisahkan penyelenggaraan clearing antara clearing debit dan kredit, sedangkan pada sistem lain penyelenggaraan clearing debit dan kredit dilakukan secara integritas. Kemudian, perhitungan clearing SKNBI dilaksanakan secara nasional, sedangkan pada sistem lain perhitungan clearing kredit dilakukan oleh penyelenggara. Yang ketiga, clearing nasional dan clearing debit oleh masing-masing penyelenggara clearing lokal. Yang keempat, penyelesaian akhir pada SKNBI dilakukan terpisah antara clearing kredit dan debit, sedangkan sistem lain tidak. Yang kelima, penyelenggaraan SKNBI dibedakan atas penyelenggaraan clearing nasional atau unit kerja di kantor pusat BI dan penyelenggaraan clearing lokal atau unit kerja di BI atau bank lain berdasarkan